Masa orientasi atau biasa disebut ospek bagi mahasiswa baru atau maba adalah sebuah tahapan sebelum resmi mengikuti perkuliahan. Ospek maba kini di setiap kampus disebut dengan istilah berbeda-beda. Misalnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta yang memakai nama pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru. PKKMB juga menjadi salah satu cara untuk mengenal dosen-dosen yang akan mengajar dan saling berkenalan dengan mahasiswa satu angkatan. Di masa orientasi, para mahasiswa baru juga diberikan pemahaman tentang visi misi universitas, nilai-nilai yang ditanamkan, program bimbingan, dan gambaran perkuliahan. Semua aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menjalani hari-harinya di jurusan masing-masing. Tak kurang dari 5.305 mahasiswa baru Untirta yang dijuluki Tirtayasa Muda masih menjalani PKKMB Untirta tahun 2023. Di hari kedua, tepat pada Rabu 16 Agustus 2023, di Auditorium Kampus Untirta Sindang Sari, Kabupaten Serang, PKKMB juga digelar secara hybrid melalui hybrid luring dan juga daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Untirta Official. Meski sudah melewati satu hari PKKMB, Tirtayasa Muda ini masih nampak antusias mengikuti jalannya PKKMB yang sudah teragendakan dengan baik oleh panitia. Selaku Ketua Pelaksana PKKMB Untirta tahun 2023, Devi Lilis Safitri mengucapkan terima kasih untuk semua peserta PKKMB yang mengikuti 2 hari berturut-turut. Usai PKKMB akan kembali bertemu dan siap menghadapi serta memasuki masa perkuliahan. Devi Lilis mengajak Tirtayasa Muda yang baru bergabung untuk tetap semangat meniti ilmu di kampus Untirta. Ia menyeru agar mahasiswa baru memperbanyak relasi karena dunia perkuliahan berbeda dengan masa putih abu-abu. Untuk itu, Devi Lilis kembali menyeru agar mahasiswa baru terus semangat dan menimba ilmu sesuai dengan jurusan yang ditekuni. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti seluruh rangkaian kita dari awal sampai akhir, sampai di hari terakhir ini, dan aku harap semua hal yang sudah disampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian-kalian semua yang ada di sini, dan kita akan bertemu lagi mungkin nanti setelah masuk perkuliahan. Kalau saling mengenal, nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi kalau misalkan pengen tahu lebih banyak hal kayak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat karena ini adalah awal kalian sebelum memasuki dunia perkuliahan kayak gitu. Jadi perbanyaklah relasi, cari teman yang banyak, mumpung sekarang offline juga, kalian kenalan lah sama teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Sementara itu, menurut Presiden Mahasiswa Untirta, Ferdinand Algifari Putra, ia mengungkapkan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Indonesia yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya harusnya mampu dikuasai oleh seluruh rakyat dengan baik. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau, 700 bahasa lebih, 38 provinsi, banyak yang harus dibenahi. Terlebih di momen kemerdekaan yang tahun ini tepat 78 tahun merdeka. Meski sudah 70 tahun merdeka, Ferdinand menyebut masih banyak persoalan dan kekurangan yang harus dibenahi, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, bahkan ada sekelompok yang ingin merenggut kedaulatan rakyat. Maka disinilah peran generasi bangsa saat ini yang harus memperbaharui agar Indonesia adil bagi seluruh rakyatnya. Tirtayasa Muda inilah yang akan menguasai negara kelak dengan membuat tatanan dan konsep pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. 77 tahun Indonesia telah merdeka. Besok sampailah di usia ke-78. Kemerdekaan dalam 77 tahun bukan waktu yang sebentar, kawan-kawan. Bagi bangsa dan negara yang hari ini bisa kita lihat
membangkang, kemudian mencoba untuk merenggut kedaulatan daripada rakyat. Kemiskinan sudah bisa dilihat. Kesenjangan sosial hari ini bisa dilihat secara jelas. Pemerintah lagi-lagi melihat bahwasannya kemiskinan merupakan nasib daripada seseorang. Selaku Ketua DPM Untirta, Akbar Jordan Sibawi mengatakan, berbicara terkait mahasiswa tentu erat kaitannya dengan kampus, sementara kampus juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar, menerapkan ilmu dan teknologi untuk menjawab problematika sosial. Selain itu, pendidikan juga sebuah media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pendidikan merupakan bagian terpenting suatu negara yang seharusnya bisa diakses untuk seluruh masyarakat. Namun faktanya, saat ini pendidikan justru menjadi sesuatu yang mahal, lantaran banyak institusi yang komersial tanpa mementingkan kebutuhan masyarakat. Banyak lembaga pendidikan yang hadir justru meraup untung sebesar-besarnya, sementara masyarakat yang tak mampu membayar sekolah, sehingga yang merasakan pendidikan saat ini hanya dari kalangan ekonomi atas. Ini bisa berdampak pada tenaga kerja yang rendah dan lain sebagainya. Ia menyebut pendidikan harus menjadi proses yang melahirkan sebuah kesadaran bersama secara bebas, maka konsep pendidikan harus lebih mementingkan rakyat. Berbicara mengenai mahasiswa, berarti berbicara mengenai kampus. Berbicara mengenai kampus, berarti berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan proses dialektika manusia untuk mengembangkan akal dan pikirannya, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni untuk menjawab problematika sosial. Pendidikan juga merupakan sebuah media atau alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam suatu negara dan seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi dalam segi ekonomi, pendidikan hari ini menjadi problem masyarakat, di mana pendidikan saat ini digunakan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, di mana pendidikan yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak dapat memenuhi pembayaran sekolah, dan hal itu merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh kita. Dan yang bisa merasakan pendidikan adalah kaum menengah atas yang perekonomiannya dengan dianggap mampu. Pada saat ini, penguasa menjadikan institusi pendidikan sebagai lembaga ibarat perusahaan yang menerapkan liberalisasi dan komersialisasi. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada pendidikan yang mahal dan menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah. Sedangkan pendidikan dalam segi politik, yakni pendidikan dijadikan sebagai mesin institusi yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguatkan sekaligus melegitimasi kepentingan imperialis dan burjuasi komprador serta kapitalisme birokrat. Sementara itu, Ketua MPM Untirta, Cahyo Kartiko Adi Nugroho, dalam sambutannya mengatakan PKKMB yang diikuti oleh mahasiswa baru harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masa PKKMB merupakan masa sakral karena peserta melangkah di gerbang kesuksesan. Peserta harus peka terhadap problematika yang ada di Indonesia saat ini, khususnya di Provinsi Banten. Menurutnya masih banyak problematika kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Dan hari ini merupakan hari yang sangat sakral, di mana kawan-kawan melangkahkan kaki di gerbang kesuksesan. Hari ini kalian udah bukan siswa lagi, kawan-kawan. Kalian harus peka terhadap problematika yang ada di Indonesia saat ini, khususnya di Banten hari ini, kawan-kawan. Masih banyak problematika pendidikan, kemiskinan, pengangguran. Angkat dagu kalian, kawan-kawan. Kalian adalah mahasiswa. Maha, kalian tahu pasti arti maha itu apa. Lebih besar daripada siswa, lebih tinggi daripada siswa. Janganlah pernah kalian menunduk ataupun takut akan permasalahan-permasalahan yang ada di depan kalian. Hadapilah semuanya dengan penuh
semangat, dan penuh tanggung jawab. Selain itu aku berpesan kepada kawan-kawanku Tirtayasa Muda tahun 2023, semangatlah kalian untuk ikut beberapa organisasi. Jangan pernah kalian mau menjadi mahasiswa yang hanya diam di kosan, apatis, dan tidak mau mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan pernah kalian menjadi mahasiswa yang hanya ditempa dalam satu sisi. Tapi kalian harus bisa menjadi mahasiswa yang ditempa dari beberapa sisi dan dibentuk oleh beberapa keadaan yang ada. Karena kita adalah agen perubahan. Mungkin itu saja dariku. Aku tutup dengan petikan Merdeka! Cahyo menambahkan, mahasiswa bermakna siswa yang besar, maka mahasiswa harus berani menghadapi problematika dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ia menyeru Tirtayasa Muda 2023 juga harus semangat berorganisasi, tidak menjadi mahasiswa yang diam dan apatis dan tidak mau mengetahui permasalahan yang ada. Untuk itu, Cahyo berharap Tirtayasa Muda menjadi mahasiswa yang kritis dan turut mengawal persoalan di tengah masyarakat. PKKMB Untirta tahun 2023 di kampus Sindang Sari, Kabupaten Serang berjalan dengan lancar dan baik. Dalam kesempatan itu tepat di hari kedua, Rabu 16 Agustus 2023, mahasiswa baru Untirta mendapatkan pengayaan atau materi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Pada kesempatan ini diskusi dimoderatori oleh Koordinator Kerjasama dan Humas Untirta Veronica Dian Faradisa dengan pemateri Pepi Sukamdani sebagai analis kemitraan di Kemendikbudristek. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih rekan-rekan semua telah hadir bersama kita di sini. Sebelumnya kita juga sempat dapat informasi bahwa Warek 3 juga bergabung sini ya. Terima kasih atas undangannya juga kepada Ibu Bapak Wakil Dekan yang tadi bergabung juga dan juga seluruh panitia. Adik-adik, kita seumuran jangan. Kalau kakak-kakak kayak di ITC ya, rekan-rekan aja deh, rekan mahasiswa ya. Minta suaranya lagi deh. Untirta! Dalam paparannya, Pebi menyebut ada 3 dosa besar yang kerap ditemukan dan harus dientaskan di dunia pendidikan, yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, baik yang ditemukan mulai dari PAUD hingga SMA bahkan perguruan tinggi. Untuk itu Kemendristek saat ini fokus pada bagaimana pencegahan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Karena belakangan banyak kasus yang terjadi di perguruan tinggi. Menurut Pebi, PPKS di perguruan tinggi sudah diatur dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Namun PPKS di perguruan tinggi kebanyakan tentu belum diketahui oleh mahasiswa baru. Pebi menyebut kekerasan seksual ini sangat tidak bisa diterima. Seperti kata Mas Menteri Mas Nadiem, pendidikan tinggi merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Pebi memberikan apresiasi kepada Untirta dan beberapa perguruan tinggi lain yang sudah memiliki Satgas PPKS yang siap membantu edukasi, mengawal agar kekerasan tidak terjadi atau dapat tertangani. Mas Nadiem itu sangat antusias, sangat concern terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan ya. Kita sama-sama tahu tadi aja dari dua respon tadi sudah kelihatan bahwa betapa kekerasan seksual atau KS ya kita sebutnya, betapa KS ini sangat nggak oke banget nih, sangat nggak bisa kita terima. Jadi khawatirnya beberapa pembahasan ke depan akan memicu, akan triggering kita semua. Mohon maaf sekali, mungkin ada yang pernah dengar kasusnya atau jadi ingat-ingat dan sebagainya. Jadi izinkan saya informasikan dulu teman-teman bahwa nantinya akan memuat materi yang terkait dengan kekerasan. Jadi apabila ada rekan-rekan secara emosional
itu terpicu, kami persilakan untuk mengambil waktu, mengambil ruang sejenak. Misal harus dulu keluar, silakan saja. Tenangkan diri, silakan saja. Ada yang tahu apa itu PPKS? Yang pita merah, semuanya pita merah ya? Ya, pita merah dengan laki-laki di depannya. Yang tadi saya gitu. Yes, you are. Silakan. Nama. Tanpa mic nggak apa-apa ya? Iya benar. Kalista anak hukum. Kita Fakultas Hukum atau Fakultas Hukum? Oh luar biasa. Oke, alright. Apa Kalista yang pertama kali terdengar tentang kekerasan seksual? Baik, terima kasih Kalista sebelum terjadi perpecahan jenis kelamin ya. Sudah. Baik, Kalista terima kasih. Mau jawab juga? Enggak masalah. Ya, yang penting pertemuan kita ini harus aman dan nyaman. Dan juga harapannya adalah teman-teman semua di sini kita bisa saling menghormati ketika berpendapat nantinya. Kita bisa saling mengingatkan juga agar tetap pada koridornya. Baik, berikutnya. Ilmu sosial dan ilmu politik. Izin berpendapat terkait gitu. Efeknya paling besar namun paling sulit dibuktikan. Menurut saya benar sekali. Dari contoh kecil saja seperti catcalling, itu efeknya paling besar untuk diri sendiri tentunya. Kita merasa takut dan juga kesel, tapi nggak bisa dilaporin kemana-mana. Karena cuman lewat sebentar naik motor nge-catcalling kita dan kita nggak bisa ngelaporin sama sekali karena kita nggak kenal gitu. Nice, terima kasih. Ada Sekian, lagi? terima kasih. Dengan siapa? Pebi dalam akhir penyampaian materinya mengajak kepada seluruh sivitas untuk bersama-sama menghapus kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Sebagai informasi, tim Satgas PPKS Untirta sudah dilantik oleh Rektor pada 23 November tahun 2022 lalu. Sesuai jargon yang digaungkan yakni stop kekerasan seksual sekarang juga. Dengan materi keselamatan berkendara ya. Dan akan hadir di tengah-tengah kita Bapak Arman Ahdiat. Tak hanya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS, tema lain pun turut disampaikan di PKKMB hari ketua tersebut. Pemaparan materi berikutnya dengan tema keselamatan berlalu lintas disampaikan Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat dengan dimoderatori Wakil Dekan Bidang 3 FKIP. Dipaparkan Arman, untuk mengemudi harus ada surat izin mengemudi. Hal ini penting dan diperlukan. Sesuai dengan amanat undang-undang untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Arman menjabarkan banyak korban kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya. Di tahun 2022 saja, jika dirata-ratakan terdapat korban kecelakaan sekitar 137.000 per tahun, dan jika dihitung ada 3 orang meninggal dalam kurun waktu 1 jam. Sementara yang terlibat pelaku maupun korban kecelakaan adalah usia produktif dan muda antara 15 sampai 20 tahun. Ironisnya, untuk usia produktif antara 15 sampai 50 tahun, hampir 80%-nya menjadi korban kecelakaan hingga meninggal dunia. Untuk itu penyampaian materi terkait keselamatan berlalu lintas penting untuk disampaikan pada generasi muda karena mahasiswa baru Untirta ini adalah masyarakat yang akan turut menikmati bonus demografi. Jika tidak disiapkan dari sekarang tentang bagaimana beretika lalu lintas, nanti akan banyak lagi masyarakat dengan korban kecelakaan hingga tidak bisa melanjutkan kehidupannya karena ada cacat tetap maupun meninggal dunia. Untuk itu, harus diberikan pemahaman pentingnya berkeselamatan lalu lintas dengan memiliki SIM, memahami rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Pengemudi belum tentu mahir di dalam mengemudikan kendaraannya, makanya harus ada surat izin mengemudi. Dalam konteksnya, kenapa kok itu diperlukan? Di awal tadi saya sampaikan, bagaimana
amanat undang-undang itu adalah meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Tadi moderator menyampaikan berapa banyak korban kecelakaan selama 2022 aja. Itu rata-rata hampir 137.000 per tahun. Kalau dihitung per jam, 3 orang meninggal dalam kurun waktu 1 jam. Apa yang banyak terjadi? Roda 2, kemudian yang terlibat atau mungkin pelaku maupun korban yang menjadi terlibat kecelakaan itu antara umur 15 sampai 20 tahun. Itu yang paling banyak. Nah, ironisnya kalau saya mengevaluasi usia produktif antara umur 15 sampai 50 itu hampir 80% per tahun terjadi korban kecelakaan sampai meninggal dunia. Dalam PKKMB hari kedua juga dilakukan pengenalan organisasi mahasiswa seperti MPM, DPM, BEM, dan unit kegiatan mahasiswa. Di hari kedua tersebut merupakan hari yang juga penting, lantaran mahasiswa baru yang telah mengikuti PKKMB telah disahkan menjadi mahasiswa Untirta, seperti yang dituturkan oleh Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan Untirta, Dr. Suherna, dalam penutupan PKKMB. Suherna menyampaikan selamat kepada Tirtayasa Muda yang telah mengikuti PKKMB dan akan segera diserahkan ke fakultas masing-masing. Terima kasih semuanya kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah sah menjadi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan terima kasih juga atas kebersamaannya. Pokoknya kalian is the best ya untuk menjadi juara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan tentunya nanti Bapak akan menyerahkan ke masing-masing fakultas karena 2 hari ini di tingkat universitas sudah selesai ditutup hari ini oleh Bapak. Ya, tentunya nanti secara tertib teman-teman mahasiswa baru ini nanti diarahkan ke masing-masing fakultas. Itu saja ya sebagai sambutan Bapak. Sekali lagi mari sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan PKKMB tahun 2024 secara resmi di tingkat universitas ditutup. Ribuan mahasiswa baru Untirta yang telah mengikuti PKKMB tahun 2023 ini telah siap menghadapi masa perkuliahan sesuai dengan fakultas dan jurusan yang diminati, sesuai dengan tema yang digaungkan, yakni membangun mahasiswa jawara demi terwujudnya kepedulian sosial di era digital. Mahasiswa ini pun siap menjadi jawara.